Setiap tahun, pekerja migran Indonesia menghadapi berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari jam kerja berlebihan, gaji yang tidak dibayarkan, kekerasan fisik dan mental, hingga human trafficking. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, periode tahun 2020 hingga 2023 telah terjadi peningkatan drastis kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan WNI dan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Sulawesi Selatan, Dharma Saputra SEMH, menjelaskan bahwa pekerja migran Indonesia terjebak dalam jalur non-prosedural. Dan kontrak non-prosedural itu tidak diketahui pemerintah dan tidak ada perjanjian antar negara, jelas Dharma Saputra dalam sosialisasi yang digelar di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin, Senin 16 Desember 2024. Iya, yang tidak legal. Jadi begini, tadi kan saya berikan pemahaman apa bedanya para pekerja migran yang legal dan yang ilegal ya. Jadi yang prosedural ya atau legal dan yang non prosedural atau ilegal, bedanya adalah persamaannya adalah mereka sama-sama punya kontrak. Bedanya adalah kontrak yang dipunyai oleh pekerja non prosedural itu tidak diketahui oleh pemerintah dan tidak ada perjanjian antar negara. Jadi ketika terjadi eksploitasi, negara tidak bisa menuntut, negara tidak bisa melindungi. Nah, beda halnya dengan kontrak yang sudah diketahui oleh negara, diperjanjikan kedua negara, ya. Ketika hak-haknya tidak terpenuhi, para pekerja migran kita, negara bisa menuntut, negara bisa melindungi. Dengan maraknya kasus eksploitasi pekerja migran Indonesia, timbullah kekhawatiran di kalangan calon tenaga kerja. Seperti yang disampaikan oleh Fani Anggraini Ramadana yang tertarik menjadi tenaga keperawatan di luar negeri. Ia khawatir mendapat rasisme, terutama ketika bekerja di negara dengan budaya atau agama yang berbeda. Kalau menurutku pasti kekhawatiran ada. Yang pertama kan karena saya ini muslim, misal harus pergi ke negara yang mayoritas mungkin bukan muslim. Nah, otomatis mungkin kalau dapat yang kayak perlakuan rasisme itu pasti kekhawatiran seperti itu ada. Terus terkait kekerasan untuk tenaga kerja, itu pasti ada, Kak. Dharma Saputra menambahkan, pemerintah dalam hal ini BP2MI dan BP3MI berperan melakukan identifikasi terhadap pemilik kerja sebelum menyetujui penempatan pekerja migran, di mana pemerintah memastikan apakah hak-hak pekerja seperti gaji, ibadah, dan kondisi kerja lainnya telah sesuai. Jika tidak, menurut penuturan Dharma Saputra, maka penempatan tersebut tidak akan disetujui pemerintah. Rizka Fraja, Zulkarnain, Unhas TV.